Aku ingin kamu membayangkan momen itu. Kamu baru saja menutup laptop, lalu tiba-tiba ada notifikasi dari bank. Jumlahnya katakanlah 10 kali lipat lebih besar dari yang pernah kamu lihat. Itu adalah uang yang mengubah hidupmu. Warisan, kompensasi, atau bonus yang gila-gilaan. Rasanya luar biasa, bukan? Ini adalah mimpi semua orang. Tapi di balik euforia itu, aku harus katakan ini kekayaan mendadak seringkali menjadi bencana finansial yang bergerak lambat. Mengapa? Karena seperti yang dialami banyak pemenang lotre dan atlet profesional, kita tidak memiliki protokol untuk mengelola jumlah uang yang melampaui termostat mental kita. Kita menghabiskan kekayaan itu dengan kecepatan yang sama dengan saat kita mendapatkannya. Menjadi kaya itu mudah, tetap kaya dan mengelolanya dengan bijak itu adalah tugas yang harus kamu pelajari. Hari ini aku akan memandumu melalui 7 hal esensial yang harus kamu lakukan langkah demi langkah segera setelah kamu mendadak kaya. Ini adalah immediate action plan yang akan membedakan antara orang yang menjadi kaya sejati dan orang yang hanya menjadi mantan orang kaya. Ketika uang besar masuk, hal pertama yang harus kamu lakukan bukanlah membeli, melainkan melindungi. 3 aksi pertama ini adalah tentang menekan tombol rem darurat dan membangun tembok di sekitar aset barumu untuk melindungi diri dari dirimu sendiri dan dari orang lain. Aksi pertama yang wajib kamu lakukan adalah tekan tombol pause atau the 90 hari freeze. Aku tahu sulit menahan godaan. Reaksi naluriahmu adalah ingin segera berhenti kerja, membeli mobil mewah, atau membalas dendam pada semua keinginan yang dulu tidak kesampaian. Revenge spending. Jangan lakukan itu. Segera setelah uang itu masuk, pindahkan mayoritas dana tersebut ke rekening bank yang tidak kamu gunakan sehari-hari, rekening yang sulit diakses. Selama minimal 90 hari, kamu hanya boleh membayar tagihan rutin dan kebutuhan dasar. Tujuannya di sini adalah menenangkan sistem emosionalmu. Begitu emosi kegembiraan atau ketakutan mereda, kamu bisa mulai berpikir rasional. Ingat, keputusan finansial terbesar yang dibuat dalam euforia seringkali menjadi penyesalan terbesar dalam hidup. Gunakan 90 hari ini untuk mencari ketenangan, bukan mencari mobil. Aksi kedua, segera setelah menenangkan diri, adalah hubungi pengacara, bukan CSFP dulu. Banyak orang langsung mencari penasihat investasi, padahal yang lebih mendesak adalah proteksi legal dan pajak. Kamu harus segera merekrut pengacara yang berspesialisasi dalam estate planning dan konsultan pajak, tax consultant yang terpercaya. Kekayaan mendadak berarti kerumitan pajak yang mendadak, dan kamu tidak mau mendapat masalah dengan kantor pajak karena salah laporan. Pengacara akan membantumu menyusun struktur legal yang melindungi asetmu dari gugatan yang tidak terduga, atau dari sengketa keluarga yang mungkin muncul begitu kekayaanmu terungkap. Trust, dana perwalian, adalah alat yang sering digunakan untuk memisahkan aset dari tanggung jawab pribadi, memastikan kekayaanmu aman, dan ditransfer dengan efisien ke ahli warismu. Dengan memiliki benteng legal ini, kamu bisa bernegosiasi dari posisi kuat, bukan dari posisi rentan. Aksi ketiga adalah tentukan batas kebutuhan, the luxury budget. Kita semua tahu menahan godaan itu sulit. Jika kamu menahan semua keinginanmu, kamu mungkin akan meledak dan menghabiskan semuanya dalam satu waktu. Strategi cerdasnya adalah memuaskan keinginan itu secara terkontrol dan aman. Tentukan batas. Sisihkan hanya 1-5% dari total kekayaan yang kamu terima untuk hadiah aman. Ini adalah uang yang boleh kamu habiskan untuk membeli satu barang mewah yang kamu idam-idamkan, misalnya mobil yang lebih bagus, liburan yang sudah lama direncanakan, atau down payment rumah idaman. Setelah luxury budget ini habis, berlaku aturan rem darurat. 95% sisanya tidak boleh disentuh untuk spending pribadi. Dengan cara ini, kamu memberikan sedikit hadiah pada dirimu sendiri sebagai pengakuan atas kerja kerasmu atau keberuntunganmu, tetapi kamu melindungi mayoritas modal utama untuk masa depan yang lebih penting. Setelah pengamanan awal selesai, kini saatnya melakukan detox finansial dan mulai membangun mesin pertumbuhan. Aksi keempat yang harus kamu lakukan adalah lunasi semua utang buruk secara tuntas. Ini adalah langkah yang wajib dilakukan sebelum investasi apapun.
Utang buruk, pinjaman pribadi, KTA, kartu kredit, memiliki bunga yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada potensi keuntungan investasi saham yang konservatif. Melunasi utang ini adalah jaminan keuntungan bebas risiko terbaik yang bisa kamu dapatkan. Dengan kekayaan mendadak, kamu memiliki kemampuan unik untuk menghapus semua kewajiban ini, yang secara instan akan membersihkan cash flow bulananmu dan meningkatkan kebebasanmu. Setelah utang konsumtif hilang, kamu juga bisa mengevaluasi pelunasan utang produktif seperti KPR atau cicilan bisnis. Melunasi KPR misalnya adalah investasi terbaik untuk ketenangan pikiran karena ia mengurangi biaya hidup bulananmu menjadi hampir nol, menjadikanmu super resilient terhadap krisis ekonomi apapun di masa depan. Aksi kelima adalah rekrut CFP Fee Only The Master Planner. Kamu sudah punya pengacara dan akuntan, sekarang kamu butuh otak strategis, perencana keuangan bersertifikat Certified Financial Planner. Carilah CFP yang bekerja berdasarkan model fee only, artinya mereka dibayar untuk waktu dan nasihat mereka bukan dari komisi penjualan produk investasi, asuransi, reksadana tertentu. Model fee only memastikan bahwa nasihat yang kamu terima sepenuhnya netral dan murni untuk kepentinganmu. Tugas CFP adalah membantumu membuat rencana induk jangka panjang. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk pensiun, berapa dana yang dialokasikan untuk pendidikan anak, berapa return investasi yang dibutuhkan. Mereka akan menerjemahkan kekayaan besarmu menjadi strategi hidup. Jangan biarkan uangmu menganggur, tetapi jangan pula buru-buru investasi ke instrumen yang tidak kamu pahami. Proses rekrutmen ini, jika dilakukan dengan tenang dan bantuan pengacara, memastikan kamu mengambil keputusan investasi yang terdidik dan sesuai dengan tujuan hidupmu, bukan hanya tren pasar. Setelah kamu memiliki tim, rencana, dan kebebasan dari utang, dua aksi terakhir ini akan memastikan kekayaanmu bertahan lama dan memberimu kepuasan. Aksi keenam adalah alokasikan ke keranjang investasi yang jelas. Jangan pernah menaruh semua uangmu di satu rekening. Kekayaan harus dibagi ke dalam bucket strategi berdasarkan horizon waktu dan risiko. Aku sarankan kamu membagi uangmu menjadi setidaknya 3 keranjang investasi utama. 1. Keranjang keamanan safety bucket. Ini adalah dana untuk 2-3 tahun biaya hidupmu. Dana ini harus ada di instrumen super aman seperti deposito atau reksadana pasar uang. Tujuan, melindungi gaya hidupmu dari volatilitas pasar. 2. Keranjang pertumbuhan growth bucket. Ini adalah dana untuk tujuan 5-10 tahun, seperti modal bisnis atau pembelian properti berikutnya. Tempatkan di aset berisiko menengah. 3. Keranjang masa depan future bucket. Ini adalah mesin kekayaan kamu, dana yang kamu biarkan bekerja selama 20 tahun atau lebih untuk pensiun dan warisan. Dana ini dapat dialokasikan di aset berisiko lebih tinggi seperti indeks saham global yang terdiversifikasi. Dengan membagi asetmu ke dalam keranjang-keranjang ini, kamu akan membangun ketahanan finansial. Kamu bisa melihat keranjang masa depanmu anjlok 30% tanpa panik karena kamu tahu uang untuk hidup keranjang keamanan aman. Aksi ketujuh, dan ini adalah yang paling penting untuk kebahagiaanmu, adalah tentukan tujuan non-finansial, the why. Setelah semua kerumitan finansial diatasi, kamu mungkin akan menyadari bahwa kekayaan besar tidak serta-merta menghilangkan rasa hampa, terutama jika kamu berhenti bekerja. Uang pada level ini adalah alat untuk membeli waktu dan dampak. Tugasmu adalah menemukan purpose yang lebih besar. Gunakan uangmu untuk melakukan hal yang selalu kamu ingin lakukan, tetapi terhalang oleh waktu atau modal. Apakah itu memulai yayasan pendidikan, menjadi mentor, menulis buku, atau mendukung penelitian yang kamu yakini? Sisihkan persentase kecil, misalnya 5% dari total kekayaan ke tabung filantropi yang terpisah. Dengan mengalokasikan uang untuk tujuan yang melampaui kebutuhan pribadimu, kamu mengubah uang dari sekadar angka menjadi alat dampak dan warisan. Inilah yang akan memberimu kepuasan yang langgeng, mencegah kehampaan emosional, dan memastikan kekayaanmu tidak hanya bertahan, tetapi juga bermakna. Kekayaan mendadak adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Jangan biarkan euforia atau ketidaksiapan merenggutnya darimu. Kamu sudah tahu protokolnya. Tekan pause selama 90 hari, jaga kerahasiaan, lunasi utang buruk, rekrut tim profesional terbaik, alokasikan kekayaanmu ke dalam keranjang-keranjang tujuan yang strategis, dan temukan purpose yang lebih besar.
Ingat, kekayaan yang besar membutuhkan karakter yang besar dan kedewasaan finansial. Kekayaanmu akan bertahan jika kamu memiliki disiplin untuk mempertahankan modal dan memiliki tujuan untuk menggunakan kekayaan itu dengan bijak. Sekarang mari kita realistis, jika kamu berada di posisi ini, aksi mana dari 7 ini yang akan menjadi yang paling sulit untuk kamu patuhi? Apakah menahan diri untuk tidak beli apa-apa di 90 hari pertama atau menjaga rahasia dari teman dan keluarga? Tulis tantangan terbesarmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin melihat seberapa kuat rem daruratmu. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa ini adalah survival guide yang sangat penting. Subscribe untuk konten strategi finansial lainnya dan share video ini dengan semua orang yang kamu kenal. Sampai jumpa di konten selanjutnya.